kita itu harus saling percaya kalau misal sama pasangan kita. Terus kayak nggak ngebatasin ruang buat kita bergerak. Kalau aku sih pengennya punya pasangan yang bisa diajak grow up bareng-bareng sih, lebih ke seperti itu kayak. Dalamnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno. Dan saya Anana Vita. Iya, nih sekarang kita tetap kedatangan cewek cantik, cewek Gen Z sesuai dengan permintaan pemirsa. Pemirsa TikTok, FB, IG, dan YouTube tuh ya. Rumpi Asik ya, YouTube-nya Rumpi Asik tuh banyak banget. Aduh, ayo dong ngebahas-bahas tentang Gen Z gitu ya. Kayaknya Gen Z ini banyak banget nih viewersnya nih. Jadi ini sekarang Rumpi Asik masih ya di seputar-seputar Gen Z nih. Oke, ini sekarang kita mau ngebahas apa Mbak Ana tentang relationship goals. Nah, ini menurut Mbak Ana relationship goals ini apa ya menurut Mbak Ana nih? Semua orang beda-beda loh Mbak. Iya. Monggo. Kadang orang beda-beda ya tentang itu. Kalau dari aku sendiri sih Bu, mungkin kalau relationship goals itu kita itu harus saling percaya kalau misal sama pasangan kita. Terus kayak nggak ngebatasin ruang buat kita bergerak. Kayak kan banyak tuh orang-orang yang kayak dia itu nggak bisa melakukan hal yang dia sukai karena dia dibatasi sama pacarnya gitu kan kita belum tentu nikah sama dia ya. Jagain pacar orang dong. Iya. Makanya jagain pacar orang, jagain suami orang ya. Iya. Masa kita harus nurut sama seseorang yang belum pasti jodoh kita kan. Kayak kita jadi terbatas buat dalamin karir kita, apalagi kita kan udah cukup umur ya. Waduh, cukup umur. Umur berapa sekarang? Wah, berapa nih kelihatannya? 17? Plus ya. Iya, udah 17 plus. Nah, seperti itu sih. Mungkin kalau aku sih pengennya punya pasangan yang bisa diajak grow up bareng-bareng sih, lebih ke seperti itu kayak. Dalamnya. Iya Ini sih. kayaknya deep talk banget Iya. ya. Hari ini kita ngebahas ini ya. Iya. sih, bener-bener. Kalau dari Bu Sari sendiri mungkin zaman dulu gimana tuh cara memilih Zaman dulu tuh pasangan? kira-kira zaman dinosaurus apa? Megalitikum. Megalitikum ya, zaman penjajahan. Kayaknya kalau era-era, kalau Mbak Ana kan Gen Z ya. Iya. Kalau saya termasuk di kategorinya Gen X katanya sih. Gen X karena lahir di era-era 70-80 lah gitu kan ya. Nah itu kurang lebih sama sih ya, kenyamanan. Ya kan, kita nyaman ya seperti Mbak Ana tadi bilang itu, ya nggak dibatasi gitu ya. Jadi kita dulu kalau orang-orang zaman era-era 80, 90 tuh masa-masa remaja saya ya, 90 gitu ya, ya sampai batas 2000 lah. Itu ya kita punya relationship, hubungan itu cinta sejati itu ya cinta yang tidak menyakiti. Iya, benar. Cinta yang rasanya kita nyaman gitu ya. Terus kita nggak tertekan gitu kan ya, kita nggak tertekan. Jadi zaman-zaman saya dulu kalau udah merasa nggak enak itu ngerasa ini bukan cinta sejati, ini fake. Kalau anak sekarang fake love ya. Kalau sekarang toxic. Toxic. Kalau dulu zaman kita dulu fake nih gitu, bukan sejati nih gitu Mbak Ana. Jadi ya kategori-kategori yang pasangan nggak laki nggak perempuan ya, ini ya kita general aja ya, nggak laki nggak perempuan ya. Itu kalau misalnya pasangannya sudah nggak nyaman, terus mulai awalnya perhatian. Iya, bisa kan manis di awal Bu Adang. Oh gitu ya. Iya. Kalau zaman sekarang bilangnya kadang manis di awal. Manis di awal, terus di akhirnya apa dong? Pahit. Jadi awal-awalnya mungkin seneng ya, awal-awalnya kita perhatiin, ternyata perhatian itu menuju ke bucin itu kita masih GR tuh. Iya, masih. Apalagi kalau perempuan nih, yang dari segi perempuan ya GR tuh dibucinin gitu. Tapi kalau udah bucinnya over, masuk kemana Mbak? Posesif. Masuk ke posesif itu tadi, aduh, kayak udah mulai apa ya, ini terkekang ya. Kalau orang zaman dulu burung dalam sangkar. Misalnya adalah di kampus, jam berapa kuliah, selesai jam berapa gitu. Terus kau tadi berangkat sama siapa gitu kan. Mulai pertanyaan yang udah mulai kayak orang penyidik
Iya. Soalnya kalau posesif itu lebih kayak dia itu merasa dia itu memiliki sepenuhnya gitu. Jadi dia nggak pengen orang yang dia suka itu dekat sama orang lain. Padahal itu kan nggak bagus ya buat hubungan kalau terlalu posesif. Iya, toxic itu. Iya, jadinya toxic. Itu termasuk cinta buta ya? Cemburu buta apa cinta buta sih? Beda-beda ya ngertinya, Bu. Iya, kan dulu aku cinta buta terus cemburu buta gitu-gitu. Sekarang ada namanya bucin. Era-era ini ya. Iya, sekarang era bucin, over bucin, posesif. Iya. Saya beda tipis ya bucin sama posesif ya. Iya bener ya, beda tipis ya. Cuma 11-12 berarti gitu. Jadi bucin agak over dikit udah posesif. Udah mulai ke situ tuh. Kayak soalnya ada orang juga yang dia bucin tapi dia nggak posesif, itu juga bisa. Kayak dia walaupun dia bucin tapi dia masih bisa memperlakukan pasangannya itu bikin dia tuh nyaman, kayak masih bikin ngasih ruang kepercayaan sih nomor 1. Berarti bucin itu masih ada normalnya ya? Ada, tergantung. Kita belum memandangnya tuh sebagai minus ya, apa negatif kan kalau ini 0 gitu ya. 0 belum ke kirinya gitu, belum negatifnya. Belum ya kalau bucin itu ya. Iya, kalau dari segi pandang saya masih kayak gitu sih. Ada yang masih menyenangkan ya, masih lucu gitu ya. Iya. Dan ini kan kegiatannya Mbak Ana kan ini ya padat banget nih. Kan di sini di RWE di ruang ini kan juga terus punya bisnis juga gitu kan ya. Nah itu gimana tuh pasangan punya kesibukan bisnis gitu kan, bisnis juga menyita waktu loh Mbak. Misalnya ada pesanan buka PO misalnya, tahu PO-nya udah 100 gitu 100 pack gitu kan. Otomatis kan yang itu nggak terlalu diperhatiin gitu ya. Maksudnya WhatsApp yang nggak kejawab gitu kan, di telepon nggak diangkat-angkat kayak gitu, mau video call malam udah ngantuk capek seharian gitu kan. Itu gimana dianya? Paling bagi waktunya itu kalau misal pas weekend gitu Bu, buat ketemu langsung gitu kan. Tapi kalau hari-hari biasa ya cukup kayak kasih kabar seperlunya atau secukupnya ya. Maksudnya kayak yang penting kita kasih kabar gitu, kayak kita lagi di mana atau lagi ngapain gitu. Cukup kayak gitu, nggak yang harus 24/7 gitu kan. Kata-kata sekarang kan 24/7 gitu kan, chattingan gitu. Enggak sih. Kayak lebih ke kita, apalagi kalau malam mungkin lebih kayak cewek itu lebih suka kalau malam ditanyain kayak kamu tadi seharian ngapain aja gitu, aktivitas apa yang kamu lakukan. Itu kan kita jadi sharingnya itu pas lagi kita udah sama-sama istirahat gitu. Karena sekarang aku banyak kesibukan, dia juga cari kesibukan lain gitu. Jadi kayak nggak yang dia gabut terus aku sibuk, jadi kan prosesif tuh kalau kayak gitu. Iya, harus sama-sama sibuk. Harus seimbang ya Mbak. Iya. Ini bener catatan nih. Iya. Kalau pasangan sibuk kita juga harus nyibukin diri. Iya, jangan jadi kita malah kerepotin. Ganggu ya. Iya. Ganggu, dia nggak sibuk, gabut gitu bener. Iya. Terus kita yang lagi repot, yang lagi kocar-kacir lah istilah buat laporan, buat macam-macam konsep ya. Konsep tiba-tiba dia ini lagi apa? Terus sekian menit lagi udah makan apa belum? Kita kayak harus menjawab gitu ya kayak operator guys. Jadi kayak admin kita. Kayak admin kalau jawab terus. Lama-lama kita harus ini ya, menyewa admin untuk menjawab orang-orang bucin dan posesif ini gitu ya. Apalagi ada orang yang kayak kalau nggak balas sedetik udah bilang kamu kemana, sama siapa aja. Ngapain aja kok nggak balas gitu. Kalau yang cewek yang posesif lucu tuh. Ada kejadian itu Mbak Ana yang cukup viral tuh di dunia medsos. Apa cowoknya pakai motor tapi motornya stepnya 1 agak kebuka gitu. Tadi dari mana? Terus boncengan sama siapa kok stepnya turun? Parah banget sih itu. Udah curiga banget tuh. Aduh, toksik banget ya. Kalau udah kayak gitu sebenarnya kita atau Mbak Ana ya, saya tanya Mbak Ana dulu. Itu kalau udah hubungan tuh ini udah berlangsung lama, misalnya udah deket 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba menemukan toksik gitu, gimana tuh? Berani berkata tidak nggak? Maksudnya kita nggak mau nerusin deh, kayaknya kamu mengganggu atau enggak, kita nggak cocok gitu. Bisa nggak Mbak Ana bicara tidak gitu dengan hubungan yang lama tapi toksik? Kalau dari aku sendiri, kita nggak bisa mengakhiri hubungan kalau kita belum capek. Gitu sih. Ya harus capek dulu. Soalnya nanti kalau belum capek, nanti ujung-ujungnya kayak kita masih, karena kan udah lama ya, berarti kan udah sayang tuh. Terus kalau belum capek nanti malah
kita kadang kita yang nyesel, kayak kita belum puas gitu loh. Terus tapi kalau hubungan yang terlalu toksik, nanti lama-lama kita bakal capek sendiri. Pasti capek. Di titik Lelah capek itu. itu kita bisa buat kayak kita udahlah kita sampai di sini aja gitu. Karena kan kalau toksik kan lama-lama bikin kita capek ya, kayak kita serasa kita di penjara kan. Sayang tapi gimana gitu ya. Iya. Sayang tapi kok batasin gitu. Terus kita tersiksa lagi gitu loh. Kadang kan kita nggak ngapa-ngapain tapi dicurigain gitu kan, lama-lama juga capek kan. Nggak dipercaya ya. Iya. Padahal hubungan itu basicnya adalah kepercayaan loh. Iya, kepercayaan itu nomor 1 sih menurut aku. Kepercayaan, terus saling komunikasi, terus ya kalau nyaman itu kan dari awal ya. Tapi kalau udah jalanin hubungan lama itu kuncinya percaya sama komunikasi sih. Kalau itu dia. Kan itu hubungan apa aja sih sebenarnya ya. Iya, Bener nggak guys? semuanya. Pokoknya nggak hanya hubungan suatu pasangan ya gitu. Tapi ini hubungan bisnis ya. Ya itu juga bisa. Kan kepercayaan ya. Iya. Kita bisnis dengan orang yang kita percaya kan Iya. pastinya. Terus kita hubungan seperti misalnya persahabatan gitu ya dengan teman kita, sama-sama cewek, sama-sama cowok gitu kan. Itu pasti juga kita percaya sama dia. Kita cerita apa aja loh sama sahabat kita. Iya. Curhat apa aja loh. Sahabat kita tahu buruknya kita. Baik buruknya. Kalau dia bocor, Wah, kelar kita. kelar. Kita gitu kan, kayak gitu. Jadi kepercayaan itu penting dalam suatu hubungan menurut saya ya gitu. Mau itu transaksi atau hubungan yang apa Yang, namanya yang percintaan atau yang bisnis itu juga harus percaya. Betul. Kayak gitu. Jadi berani ya ngomong. Kalau udah capek, berani. Jadi ini harus titiknya di kulminasi ya. Maksudnya titiknya yang udah top gitu ya, baru oke lah. Sudahlah gitu ya. Sudahlah sampai di sini. Sampai di sini saja gitu ya. Udah kayak lagu, nanti buat reels lagunya yang lagi itu ya. Bisa. Ngomong-ngomong tentang komunikasi, aku mau nanya nih, aku kepo. Dulu kan zaman dulu nggak ada tuh HP gitu kan, masih jarang banget ya, maksudnya kayak. Bener. Itu dari ibu gimana cara komunikasi dengan pasangan? Apakah bertemu setiap hari atau lewat apa nih? Ada wartel kalau di LDR dulu. Harus bayar nih. Harus bayar. Dan kita menunggu jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas itu di wartel sini, Jogja ini dulu banyak loh wartel di Jogja itu. Berderet-deret karena ya itu komunikasi hanya melalui telepon lokal atau SLJJ zaman dulu tuh. Apa? Aku lupa SLJJ, nanti di googling ya guys. Pokoknya JJ-nya tuh jarak jauh gitu. S-nya L-nya lupa apa itu tadi. Itu kalau keluar kota LDR kita ya menunggu jam 9. Jam 9 tuh antrian loh. Bilik-biliknya banyak kayak warnet. Lah itu terus gimana caranya, kan kita nggak tahu nih pasangan kita juga lagi di kepercayaan itu tadi. Nggak bisa lihat dia mau bohong mau enggak, kita mana tahu. Meneketeh itu udah percaya, itu udah kita serahkan pada ilahi. Iya. Enggak loh, kan kita ke warteg nih Bu. Terus kita nggak tahu pasangan kita juga ke warteg apa, maksudnya ke tempat itu. Ke warnet. Ke warnet, ke wartel. Wartel kan makan ya. Warung Tegal itu. Iya, salah. Ke wartel itu terus kita kan nggak tahu nih pasangan kita juga ke situ apa enggak. Terus gimana? Iya, syaratnya adalah punya telepon di rumah. Kita jadian. Misalnya kita anak kos kan nggak punya telepon biasanya kan gitu. Masa mau nebeng ibu kos? Biasanya kita ke wartel itu. Nah itu menelpon ke teleponnya telepon rumah si Ayang Baby gitu. Ayang Baby juga begitu pula, kalau saya yang punya telepon di rumah, dia yang di wartel. Misalnya dia di Jakarta, saya di Jogja gitu. Misalnya nih Jakarta Jogja. Nah itu syaratnya ya punya telepon rumah. Kalau pakai telepon rumah masing-masing bisa juga, tapi menunggu jam 9. Jam 9 itu diskon 50%. Ada diskonnya juga ya ternyata. Jadi misalnya per jam itu misalnya 10.000 misalnya ya, 10.000. Jadi kalau jam 9 ke atas itu jadi per jamnya cuman 5.000. Sedangkan orang picirin itu nggak kerasa bisa 1 jam, saudara-saudara. Nggak kerasa tuh jam. Iya, namanya pacaran aja, ketemu aja nggak pengen ini ya, nggak pulang. Gitu. Apalagi telepon pengen naro ya, masih seperti anak zaman sekarang sih yang udah kamu tutup duluan deh. Kamu aja lah. Nggak ditutup tuh teleponnya. Dia masih jadi melaku juga. Iya. Juga iya sih. Iya.
Terus zaman-zaman dulu belum ada sleep call. Karena teleponnya masih berkabel. Maaf ya. Sambil duduk. Iya, sambil duduk, gak bisa dibawa kemana-mana. Tapi sempat ada era-era kita wireless namanya. Wireless yang telepon masih bisa dibawa ke kamar gitu. Oh, udah ada peningkatan ya. Tapi ya gile aja kalau misalnya dibawa sambil tidur itu pulsanya jalan. Habis tuh. Iya, habis. Nanti jam 12 malam itu ada diskonnya, hanya bayar 25%. Jadi diskon 75%. Dari Telkom, itu Telkom yang punya. Berarti Telkom dari dulu ya. Telkom dari dulu. Terus ada peningkatan kita di pager. Mungkin Mas Zul, Mas Da dan Mas Arif tahu pager? Tinit tinit, pagerku berbunyi. Tinit tinit. Gak tahu. Kita kan sih gak tahu itu, Bu. Tahu? Tahu kan? Dulu sempat ada radio panggil juga ya. Radio panggil beda lagi tuh, yang pakai kode-kode Alfa Romeo yang gitu-gitu tuh. Itu tapi semua nyampur di udara. Di udara tuh nyampur gitu. Di udara? Ya maksudnya kan ke udara ya, radio panggil gitu. Halo ini siapa? Ini Kijang satu Itu kan nangkep penjahat. Titip salam gitu nggak biasanya? Iya, yang kayak gitu, bukan radio ya, tapi itu. Terus ada telepon, ada pager, itu apa sih Mas? Kok aku lupa lagi, waktu itu pernah diingetin deh. Iya, dia kayak WhatsApp, tapi zaman-zaman dulu. Pakainya apa itu, Bu? Ada jadi dia ada kayak kita mengirim pesan tuh melalui perantara. Jadinya ada adminnya gitu. Jadi kita nelpon di kantornya. Dulu ada namanya Starco. Ada sebentar. Ini Mas tahu ini enggak, Mas? Pager. Apa namanya, Mas? Pager? Iya, pager ya namanya ya. Dulu namanya apa? Starco. Iya. Starco. Salah satunya ya. Perusahaannya Starco ya. Jadi gitu loh, Mbak. Aku dulu pernah jelasin tuh sama Rana masih Ginting tuh, bahwa kalau Starco tuh sistemnya itu ini, Mbak. Jadi kita nelpon dulu ke kantor Starco tuh, titip pesan, aku kangen sama kamu ya gitu. Kan ada nomor Starco-nya tuh. Ada nomornya. Nanti si itunya ngetikin, si admin apa sih namanya itu, nah itu ngetikin tuk gitu, ngetikin terus dikirim ke nomor Starco-nya si doi itu. Nanti doi tit kan bunyi tuh Starco-nya, terus dia pegang, aku kangen kamu. Udah, jangan kata-katanya jangan panjang-panjang ya, nanti baper Mbaknya. Segitu susahnya zaman dulu tuh. Tapi dulu aku pernah dengar kalau zaman dulu juga pernah lihat surat tuh. Bu Sari udah masih ngalamin belum? Ngalamin surat-suratan yang harus nunggu beberapa hari. Kantor pos. Iya, kantor pos. Soalnya ibu aku kayak gitu dulu katanya. Lewatnya kantor pos. Betul. Tapi nggak ngalamin zaman merpati ya, zaman yang kita itu merpati. lebih susah zaman lagi. dulu lagi ya. Iya, kalau itu benar, ke pacaran jarak jauh itu pakai surat, nulis surat berlembar-lembar, kadang-kadang sampai 10 lembar loh kita tulis tangan. 10 lembar sekali ngasih. Iya. Wah. Pernah kita bercerita, saking dalam seminggu itu banyak cerita gitu ya. Itu kan nyampainya jarak Jakarta Jogja, kan dulu pernah LDR Jakarta Jogja tuh. Iya. Jakarta Jogja itu seminggu. Wah. Dalam seminggu itu sudah banyak. Itu berarti. Kalau itu udah kilat. Kalau yang biasa, pos biasa itu bisa 10 hari 2 minggu. Lama, berarti lama ya, Bu? Lama banget. Berarti kalau zaman dulu tuh kadang kita juga nggak, kalau zaman dulu kita tahu nggak sih, Bu, kalau misalnya pasangan kita itu nanti masih sama kita nggak ya gitu. Kan dalam satu minggu. Selingkuh atau enggak? Iya, terus pasti sama kita enggak gitu buat kedepannya gitu. Orang zaman dulu kayak keyakinannya tebel-tebel deh. Percaya banget ya. Percaya banget. Pasti sama aku gitu misalnya. Kayak gitu. Dan kalau misalnya udah enggaan pun ini ya, maksudnya terang-terangan. Langsung, maksudnya kayak ada kata-kata kayak ngomong kita udahan sampai di sini aja gitu misalnya. Karena kita waktunya itu tidak banyak, maksudnya nggak bisa sering gitu ya. Jadi dalam ada kesempatan misalnya udah merasa nggak cocok, terus ada kesempatan kita itu bicara, entah itu bicara lewat telepon atau nggak surat itu kan juga seminggu ya baru nyampe. Jadi kita diputusin seminggu kemudian baru tahu itu alasannya apa gitu. Surat. Greget banget tuh. Jadi galanya susah berarti itu. Betul. Jadi kemungkinan untuk bertatap muka gini sulit gitu ya kalau misalnya jauh gitu. Kalau deket sih
Bisa lah. Bisa. Apalagi kalau 5 langkah dari rumah gitu. Apalagi cuma beda kampus. Ya makanya saya pernah cerita sama Mbak Ana. Iya. Yang ada dulu di zaman saya itu ya guys, ada nilai-nilai, ada klasifikasi ya. Ada red buat ada red bahwa kalau nilainya E itu adalah kita pacaran sama anak yang beda satu fakultas, satu jurusan, satu kelas, satu kampus. Itu nilainya. Aku berarti aku berarti. Karena apa? Kurang gaul maksudnya. Kurang jauh mainnya. Nanti rate tertinggi tuh A. A itu apa? Udah beda universitas, beda fakultas, udah beda semua itu. Udah tuh nilainya A. Berarti pergaulannya jauh tuh. Misalnya anak UII sama anak UTY gitu. Jauh kan? Jauh. Atau enggak anak utara apa sih kampus selatan ini sekarang? UTY selatan atau MY. Oh iya Gamping tuh. Misalnya gitu contohnya. Anak UII pacarannya sama anak UMY gitu. Terus anak UI-nya teknik, anak UMY-nya ekonomi. Udah nilainya itu. Karena zaman dulu susah ya Mas, agak susah. Kalau sekarang mah enggak ada. Pertanyaannya sama teman-teman bestie-bestie, lu ketemu di mana? Pasti kan gitu. Ini anak utara, anak selatan. Beda lagi. Kalau misalnya masih satu-satu fakultas sama-sama ekonomi, akuntansi, kemungkinan dosennya sama, kemungkinan loh ya. Bisa jadi sama dosennya. Atau pas papasan di kampus. Bisa jadi pas nyari di perpustakaan dulu rajin tuh kita tuh, walaupun bukan anak UGM gitu ya, tapi kita ke perpustakaan UGM tuh termasuk rajin untuk mencari buku-buku. Kan kalau sekarang kan buku udah ada di internet ya. E-book dan googling aja. Kalau dulu kita kan dari harus perpustakaan satu ke perpustakaan lain. Nah, biasanya di perpustakaan daerah, di perpustakaan UGM ketemulah kita itu sesama sama calon pasangan. Kalau enggak kita ketemu di Mirota kampus kan. Pernah nggak tuh ketemu di Burjo gitu misalnya? Oh iya, yang namanya tempat-tempat pertemuan antar universitas, antar fakultas itu gitu ya. Itu biasanya satu wartel. Oh iya. Satu ketemu pas buka pintu, itu dia antrian berikutnya gitu kan. Terus yang kedua di tempat makan, entah tuh Burjo. Dulu mungkin nggak tahu ya, anak-anak Gen Z itu masih mengalami tempat-tempat favorit makan. Kalau dulu kita ada kayak SGPC di UGM itu tempat berkumpulnya anak-anak kampus utara. Terus dulu ada soto ngadiran di Kanisius ini. Apa sih namanya daerah Kanisius itu? Tuh di situ Gejayan masuk. Itu berarti semua universitas atau gimana? Iya. Universitas Utara. Terus warung makan Budiah Seturan. Itu udah kumpulannya anak-anak kampus utara. Terus ayam goreng ninit sekarang di Pogung. Itu udah ada UUI, ada pokoknya anak-anak utara ngumpulnya di situ. Itu ada harinya atau tiap hari? Tiap hari. Oh. Dan kita bisa kenalan dengan universitas lain di situ. Kalau sekarang mah kalau kayak mau kenalan liat sosmed lebih gampang ya. Follow-followan IG, teman kita bikin story langsung di follow gitu. Siapa nih gitu, kenal-kenalan gitu. Ya benar-benar ya sekarang lebih gampang. Medianya ada. Kalau dulu kita medianya tempat makan. Kalau ketemu iya, tempat makan kayak gitu. Jadi kampus selatan juga sendiri. Jadi mereka misalnya rumahmu mana? Misalnya aku lagi main di kampus selatan. Kan dulu setelah lulus kuliah tuh kerjanya di selatan. Ketemulah dengan anak-anak di kampus selatan. Dulu banyak loh kampus selatan itu, selain UMY yang katanya mas-mas ini, dulu ada stiker STE kerjasama. Mungkin sekarang udah nggak ada tuh guys di Jogja. Ada stiker, ada STE Widya Wiwaha, ada UII Fakultas Hukum dulu di Taman Siswo. Mungkin sekarang udah ganti nama kali ya. Udah habis kayaknya. Tergila zaman ya. Udah selesai kampusnya. Tutup. Terus ada sekolah-sekolah tinggi banyak banget di kampus selatan itu, dan kita kenalan itu misalnya di situ ada tempat makan juga, misalnya enak, diajaklah ke situ, ketemu. Kenalan tuh sama anak kampus, atau enggak anak UI kayak aku main ke anak Fakultas Hukum di Taman Siswa. Nanti kenalan gitu. Kenalan di situ. Kalau jam sekarang kan mau kenal kan yang malu-malu kan, kayak gengsi gitu kan. Lebih sukanya itu kenal lewat sosmed. Yang enggak langsung tatap muka gitu. Kalau kita ada kegiatan, entah itu marching band, entah itu kegiatan olahraga basket. Jadi zaman dulu banyak kegiatan ya. Yang kita
kalau ada kegiatan udah kayak kelas meeting. Ini mau tanding lah, berhubung. Datang semuanya. Apalagi kita ada yang kita keep, ini kaptennya ini loh. Wah, ada yang diincar gitu. Ada yang diincar, ada yang favorit. Oh iya, favorit buat siswi-siswi. Betul. Makanya sekarang tuh dulu itu serunya di situ. Lebih banyak tatap mukanya loh. Iya. Kayak zaman dulu lah. Kalau kita anak-anak zaman dulu kan mainan itu kayak masih bareng-bareng, gerombolan, terus saling kayak main petak umpet. Kalau sekarang kan udah nge-game di handphone masing-masing kan. Betul. Jadi mendeteksi orang itu seperti dirimu, ini toksik apa tidak? Itu agak, terus ini udahan apa tidak hubungan? Dia selingkuh apa tidak? Itu kayak agak sulit mendeteksi ya. Iya. Orang zaman dulu karena sering tatap muka, sering ketemu, jadi bahasa tubuhnya tuh ketahuan kalau udah nggak suka. Bahasa tubuh aja bisa dibaca. Bosen kelihatan gitu loh. Wah, ini kalau hubungan udah di titik bosen. Dulu Bu Sari pernah nggak ngejalanin hubungan lama terus udah bosen itu terus gimana? Iya. Terus gimana tuh Bu? Iya. Yang pasti nggak bisa ghosting. Kalau zaman dulu belum ada ghosting. Cara ngumpet gimana ya gitu. Ya udah kita nggak sign secara natural itu keluar. Yang kalau punya telepon rumah, di telepon nggak pernah ada satu, terus pas didatengin ke rumah kita ada juga ngumpet, bilangin lagi tidur deh gitu. Oh, berarti udah bosen itu. Nggak menyelesaikan masalah dong berarti itu. Nggak menyelesaikan masalah gitu, menghindari dulu. Nanti kalau udah ke gap, ketangkep gitu ya, misalnya dicegat di kampus, di mana baru kita mau ngomong kalau udah kecegat gitu. Baru jujur. Baru jujur. Aduh udah aku pusing soalnya kamu tuh gini ntar poinnya panjang gitu, alasannya kayak gitu. Yang repot itu kalau misalnya kita udah ogah tapi udah ada yang lain. Gimana tuh konsepnya? Waduh, kurang berapa menit lagi tuh? Waduh, kurang 2 menit. Ternyata kita panjang banget ya ngobrolnya. Panjang banget, udah kelar belum sih ini permasalahannya, solusinya? Udah berapa menit, Mas? 3 menit lagi. Udah 30 menit, Po. Oh, wah, gak kerasa loh. Kita gak kerasa ya. Iya. Karena sesama wanita kalau ngobrol itu emang itu namanya rumpi asik ya, saling bertanya kan jadinya kayak gitu. Ya udah kayak zaman dulu seperti itu gitu loh. Ya mungkin nggak beda lah. Kalau masalah percintaan itu hanya beda media aja sih. Iya, lebih Mbak, beda ya? media. Lebih karena dulu itu medianya kan agak susah, kalau sekarang kan lebih gampang ya kita. Terus klasifikasi yang sekarang lebih detail, Mbak. Ini bucin, ini posesif. Kalau zaman dulu kayaknya belum ada yang kayak gitu-gitu. Gimana mau ada klasifikasi, bukan kita komunikasi aja susah. Gimana terus, terus ada lagi tadi apa namanya? Yang love language. Kategorinya. Padahal sih sebenarnya dari dulu udah ada ya. Iya. Yang orang nggak bisa berkata-kata, hanya bisa lewat tulisan misalnya. Ada yang juga physical touch tadi itu. Ya mungkin beda penyebutan aja. Kalau kayak sekarang adanya LDR, kalau zaman dulu apa Bu? Nggak tahu dulu. Nggak ada penyebutan tuh. Nggak ada penyebutan. Jauh aja. Punya pacar mana? Jakarta gitu. Jauh banget gitu doang. Gitu. Sekarang LDR tuh. Sekarang LDR ya. Sekarang nggak ada penyebutan. Nah sekarang lebih ini ya. Maksudnya detailnya ada penyebutannya. Ini namanya ini. Iya. Ini namanya ini. Padahal itu sudah terjadi dari gen mungkin dari gen baby boomers ya. Baby boomers itu perang dunia kedua. Wah, zaman kapan itu? Iya, itu mungkin udah ada gitu. Kalau lihat dari film-filmnya yang jadul-jadul itu sudah ada loh, maksudnya yang anak-anak Gen Z sekarang sebutkan ini. Gitu. Cuma belum ada penamaannya aja gitu mungkin ya. Oke guys, ini kayaknya kita sudah di tanda-tanda penghujung acara. Suruh acaranya suruh cut gitu. Ya udah gini aja, kalau misalnya ingin lebih dalam, lebih dalam deep talk nih ceritanya, kita modern love. Sesi lain bisa love language seperti apa yang Gen Z suka, bisa komen aja sih. Iya, bisa komen kalian mau tema apa gitu. Pengen tema apa sebutin aja di komen YouTube Rumpi Asik atau IG Rumpi Asik, TikTok atau FB-nya juga boleh. Dimanapun kamu suka berkomen silahkan komen. Tapi jangan lupa ya subscribe, like, dan share ke teman-temanmu kalau dikiranya ini bermanfaat. Ya kan begitu Mbak Ana? Iya. Jangan lupa ya teman-teman. Nanti kita ini ya saksikan episode selanjutnya. Mudah-mudahan ada Gen Z yang bisa menjadi narasumber. Dan ini Mbak Ana jangan kapok loh. Nanti saya colek lagi ya karena masih ada bersambung sepertinya. Kita gantung nih sepertinya. Iya masih gantung karena waktunya
Waktunya udah habis ya. Oke guys, terima kasih. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Gimana nih tangannya? Udah berisik. Gak apa-apa, apa aja boleh.